Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Nikmat Islam, sehat panjang umur, murah rezeki, selamat dunia akhirat. Salawat dan salam semoga sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat dan umatnya yang mudah-mudahan sampai pada kita ini. Selamat HUT RI ke-81. Semoga bisa membawa rakyat Indonesia menjadi makmur dan sejahtera. Kepada Presiden Republik Indonesia, Letjen Jenderal Prabowo Subianto, jika Anda ingin menjadi pahlawan sepanjang masa dan semua negara di dunia akan berlutut kepada Anda, serta rakyat Indonesia akan mendukung Anda harus segera mengeluarkan kebijakan emas yang telah saya sampaikan 2 bulan yang lalu. Sampai ini belum ada actionnya. Samping itu, seluruh rakyat Indonesia akan mendukung Anda. Apapun kebijakan Anda yang akan lakukan, kalau tidak mengikuti saran saya, Anda akan jatuh di bulan Agustus ini, kalau tidak nanti di bulan Oktober. Saya sampaikan sekali lagi, selamat HUT RI ke-81. Semoga rakyat Indonesia menjadi makmur dan sejahtera. Harapan dengan menjadikannya rakyat Indonesia makmur dan sejahtera adalah Presiden harus mengeluarkan kebijakan emas. Mengeluarkan kebijakan segera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Dan setelah mengeluarkan kebijakan emas, Anda segera mengangkat Menteri Sumber Daya Alam, merangkap Ketua Koordinator Pengusiran Zionis Israel. Menteri itu nantinya tidak dibayar, dengan bertanggung jawab untuk menguasai seluruh sumber daya alam Indonesia, dan akan dikelolanya dengan sistem buy output. Artinya sumber daya alam akan diolah oleh Indonesia, hasilnya untuk Indonesia, dan peruntukannya adalah 30% untuk pengelolaan, 10% untuk masyarakat yang ada di kabupaten itu yang ada tambangnya, 20% untuk masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia, 25% untuk bayar hutang negara, dan 15% untuk APBN. Saya harapkan sekali lagi, jangan takut tanah Anda dikembalikan, dirampas oleh negara. Maaf, bukan dirampas, akan diambil alih oleh negara. Karena negara, orang-orang lain pun akan diambil alih oleh negara. Jadi Anda yang mempunyai tanah ribuan hektar harus dikembalikan kepada rakyat, agar rakyat menjadi makmur dan sejahtera, dan diolahnya dengan sistem buy output oleh Menteri Sumber Daya Alam yang merangkap Ketua Koordinator Pengusiran Zionis Israel. Jadi sekali lagi, apakah Anda takut tidak mau mengeluarkan kebijakan emas itu karena takut tanah Anda dirampas? Apakah karena takut kepada negara-negara yang sedang mengeruk kekayaan alam Indonesia? Apakah Anda takut kepada konglomerat yang menguasai sumber daya alam Indonesia? Apakah Anda takut Anda akan jatuh miskin? Itu akan tidak terjadi, karena semuanya akan dikelola oleh negara. Itu adalah salah satu di antara kemakmuran kesejahteraan rakyat. Nantinya masyarakat Indonesia yang kerja atau yang kerja akan menerima uang hasil penjualan sumber daya alam, baik yang kerja ataupun tidak kerja. Dan Anda harus
mengeluarkan pidato untuk segera mengambil alih sumber daya alam yang dikuasai oleh perseorangan pribumi, korporasi asing atau asing dimanapun berada. Itu harus ditarik dan dikembalikan oleh negara. Dan Anda harus mengeluarkan juga bahwa semua kabupaten harus membuka pendaftaran Tamtama, Bintara, dan sampai Perwira. Yang kedua adalah Anda harus membebaskan, mulai kembali, memfokuskan kembali organisasi ormas-ormas yang telah dibekukan oleh rejim terdahulu yang dikenal oleh Wiranto, karena mereka tidak bersalah dan tidak melakukan kejahatan, maka itu harus dipulihkan kembali. Ya. Untuk caleg legislatif di seluruh kabupaten, provinsi dan Indonesia itu harus orang-orang yang lahir di kabupaten itu, dan itu harus di-screening oleh TNI, Polri dan DPR. Jadi orang yang ingin menjadi caleg legislatif itu harus orang yang lahir di kabupaten itu, orang yang lahir di provinsi itu, dan orang yang lahir di provinsi itu untuk mewakili provinsi itu di DPR. Dari seleksi calon caleg itu adalah dari sekian banyaknya orang, nanti diambil 3 yang terbaik. 3 yang terbaik itu adalah mereka ada calon kepala daerah. Nomor 1 terbaik itu bisa mengikuti kompetisi menjadi calon wakil gubernur. Apabila dia berhasil, maka calon terbaik keempat itu masuk menjadi 3. Sedangkan yang pertama itu mengikuti kandidat gubernur. Nah, dari nomor 1 sampai 3 dari gubernur itu berhak untuk mengikuti kompetisi calon presiden. Jadi nanti yang nomor 1 itu yang lulus kompetisi akan menjadi calon presiden. Jadi masing-masing provinsi itu mempunyai salah satu calon presiden. Nah, dari yang nomor 1 itu bisa masuk ke calon presiden, maka yang keempat itu bisa masuk sebagai calon kepala provinsi. Nah, apabila gagal menjadi calon presiden, itu bisa kembali lagi ke provinsinya, ya. Kalau berhasil berarti yang keempat bisa naik, kalau tidak dibalik lagi. Dari 38 provinsi itu nanti diambil 6 orang, kemudian yang 1 orang lagi itu adalah presiden yang baru menjabat 1 periode. Jadi nanti akan 7 yang ikut dalam kompetisi menjadi calon presiden. Berhasil atau tidaknya itu calon presiden itu yang memilih adalah rakyat, bukan anggota DPR. Ya. Kemudian untuk menghilangkan korupsi, semua unit-unit pemerintahan, departemen dan dirjen-dirjen itu disiapkan untuk menyiapkan siang gantungan. Jadi semuanya dipilihkan siang gantungan. Semua dari DPR sampai yang perangkat dengan ada lagi siapkan gantungan untuk menghilangkan korupsi. Kemudian karena rakyat Indonesia akan mendapatkan hasil pembagian hasil alam, maka dibuatkan di setiap desa itu adalah bank pemerintah yang ada di desa agar mereka tidak lari ke kecamatan dan memperbaiki infrastruktur yang buruk, yang jelek, agar jalan ke provinsi dan ke kabupaten itu menjadi bagus. Kemudian mengharapkan juga agar semua guru honorer itu
bisa diangkat secepatnya paling 3 tahun 2028 itu habis. Di prioritas pertama adalah mereka yang mengajar di pelosok dan yang lama mengajarnya. Jadi itu yang utama. Harus segera diangkat tanpa pandang bulu dengan syarat itu, dan nanti akan habis pada tahun 2028. Kepada Jenderal Prabowo sekali lagi, cepat keluarkan itu kebijakan emas agar rakyat Indonesia segera sejahtera dan makmur. Jangan tunggu lama-lama lagi. Jangan takut tanah Anda yang ribuan hektar itu disita oleh negara. Semuanya akan disita oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ya, sudah 2 bulan saya bikin surat kepada Anda, tidak juga dilaksanakan. Jadi Anda adalah, saya pikir adalah takut terhadap para negara luar, para konglomerat dan para gitu. Jadi rakyat Indonesia siap perang membela agar Anda menjadi pahlawan sepanjang masa, dan setiap kepala negara di dunia akan bertekuk lutut. Karena semua negara yang akan membeli hasil alam Indonesia harus membuat deposit paling minimal 3 kali dari harga barang. Ya, apalagi kalau ditetapkan dari 5 kali Anda memberikan deposit kepada Indonesia, Indonesia akan berlimpah, akan menjadi negara yang paling maju di dunia dan akan menjadi negara paling sejahtera. Demikian disampaikan dengan harapan saya agar Anda tidak dihujat dan tidak dihina oleh rakyat Indonesia, maka segera keluarkan kebijakan emas agar rakyat Indonesia cepat sejahtera dan makmur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat HUT RI ke-81. Semoga rakyat Indonesia menjadi makmur dan sejahtera. Demikian disampaikan dari Yogyakarta. Semoga ini menjadi inspirasi bagi seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.